Halo Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Kita sekedar reminder, pengingat, refreshing kembali akan cerita cinta Twin Flame. Cerita cinta Twin Flame adalah orang-orang yang didatangkan kepada kita, baik itu dari pasangan, teman kerja, atau hubungan orang tua, atau saudara, atau tetangga yang bermasalah dengan kita, sehingga kita dihajar masalah dan kita harus mengenolkan diri kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kehancuran terjadi di dalam hidup kita karena masalah. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena dari kehancuran itu Tuhan bisa masuk mengubah fondasi hidup Anda. Saat ini semesta, leluhur, semua yang ada di bumi ini sedang gencar menggalakkan, sedang gencar mengembalikan tatanan Nusantara kembali kepada keluhuran budi. Dari peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal yang terjadi di dalam kita disuruh melihat bahwa tanpa Allah kita tuh jatuh. Bahwa kita belum memegang penuh kepada Allah. Bahwa digoyang sedikit kita sudah jatuh. Karena apa? Kebanyakan dari kita berpegangan kepada agama, bukan esensi Allahnya atau Tuhannya. Tiba-tiba Anda dihadirkan pada masalah, bos menjebak Anda, sahabat memfitnah Anda, pacar atau pasangan Anda meninggalkan Anda. Semua cerita sedih terjadi diizinkan Tuhan untuk kita nol. Karena apa? Ada urusan leluhur di balik cerita yang kalian pakai. Ada cerita leluhur yang terulang kembali siklusnya kepada Anda. Ada cerita leluhur yang pada saat berakhirnya kehidupan mereka, penyelesaiannya belum ada. Ada dendam yang menggantung. Dan leluhur-leluhur Anda ini adalah orang-orang sakti. Kenapa dipakaikan kepada Anda? Karena memang tandanya ada sudah dari lahir. Anda lahir sudah mempunyai tanda itu, bahwa Anda mempunyai tugas ini. Anda harus memutus kutuknya leluhur. Anda harus bertemu kembar jiwa Anda. Anda harus bertemu leluhur Anda. Anda harus melindungi leluhur Anda dari urusan pembalasan dendam dari orang-orang yang belum selesai, yang leluhurnya itu ada di orang yang bermasalah dengan Anda. Jadi misalnya, contohnya, Kebo Iwa dan Gajah Mada. Kebo Iwa mengutuk Nusantara. Yang putusnya sudah saya cabut. Ini contoh. Kebo Iwa mengutuk Gajah Mada karena Gajah Mada mengkhianati. Gajah Mada pun tidak bisa mengelak bahwa beliau melakukan kesalahan. Karena apa? Di dalam dunia pemerintahan, saling gasak untuk mencapai suatu tujuan itu sudah biasa. Dan di sini Kebo Iwa ditipu sehingga dia harus berkorban untuk Nusantara. Sebelum beliau mati, ada kutuk, ada ucapan, ada kutuk yang keluar dari mulut beliau. Nah, kutuk-kutuk inilah yang harus dicabut. Sehingga cerita siklusnya tidak mengulang ke anak cucu. Pembayaran karmanya kita yang tanggung. Pembayaran karma adalah kita bersedekah hati, kita bersedekah uang. Dan pada saat pembayaran karma hidup kita dienakkan karena kita sedang pembayaran karmanya leluhur.
orang yang menyakiti kita itu membayar karma dari kehidupan ini. Sedangkan kita yang disolimi, yang difitnah, harus diam karena kita sedang melakukan pembayaran karma leluhur dan kita diminta ikhlasnya agar ini semua stop, berhenti. Dan ini semua bisa dilakukan pada saat Anda sudah pada titiknya hancur untuk keluar dari siklus ini. Caranya gimana? Caranya Anda bertemu kembar jiwa dulu. Bayangkan Anda melihat diri Anda. Bayangkan di pikiran Anda melihat wajah Anda. Kemudian lanjut melihat kepalanya sampai kakinya. Kemudian dilihat dadanya, apakah ada pisau atau sesuatu yang tajam. Dilihat di punggungnya, apakah ada sesuatu yang tajam. Kemudian Anda tanya, apakah Anda kembar jiwa saya? Kemudian di clearing energinya dia. Clearing energi itu adalah kunci. Clearing energi adalah ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua yang negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Tarik semua yang positif dari Allah, masukkan badan kita atau badan orang-orang yang kita doakan. Kemudian kita angkat tangan kita ke langit. Ya Tuhan, saya mohon lumuri tangan saya dengan cahayamu yang ajaib. Bayangkan di tangan Anda ada cahaya Allah. Anda lingkari kembar jiwa Anda dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Dan kalau terlihat ada pisau di dadanya kembar jiwa, dicabut. Pisaunya kembalikan ke Allah, tangan Anda yang bercahaya, tempelin di bekas lukanya itu, kemudian ditiupkan doa. Kalau kita punya salah sama orang, kita lihat orang itu, kita lihat dadanya ada pisau atau tidak. Kita lihat antara kita dengan orang itu ada rantai atau tidak. Kalau ada, kita putuskan. Bayangkan saya memberikanmu pisau. Ambil nafas, tahan, hembuskan, putuskan. Kembalikan pisaunya kepada Allah. Terus kemudian di clearing energi orang itu. Minta maaf atas kesalahan Anda dan leluhur Anda. Kemudian lihat di belakangnya mereka ada siapa. Minta maaf kepada leluhurnya. Kemudian kalau ada orang ketiga, begitu juga. Antara pasangan Anda dengan orang ketiga itu ada tali atau rantai, putuskan. Cabut semua pisau-pisau di dadanya orang ketiga. Kemudian Anda melihat antara Anda dengan orang ketiga apakah ada tali atau rantai, putuskan. Antara pasangan kita dengan orang ketiga ada tali atau rantai, putuskan. Beri hormat, minta maaf kepada leluhurnya atas segala kesalahan, cerita lama yang terjalin di masa lalu selesai sampai di sini. Saya sudah memutus kutuknya, saya akan membayar karmanya. Lalu lihat di belakang Anda ada siapa? Di belakang leluhur Anda ada siapa? Itu adalah leluhur-leluhur yang ceritanya, yang lukanya, yang dukanya masih ada, ingin membalas dendam, atau leluhur yang lain ingin balas dendam kepada leluhur kita. Anda sebagai makhluk yang tinggi, Anda yang punya tugas untuk menghentikan semua ini dengan cahaya Allah di tanganmu, dengan tiupan doa. Karena Anda terpilih untuk menjadi pemutus kutuk leluhur, membebaskan leluhur dari semua kesesakan sehingga ceritanya tidak terulang kembali. Semoga berhasil.